Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi bagaimana cara kita mengganti warna background daripada pas foto menggunakan Microsoft Word. Biasanya kebanyakan orang itu menggunakan Photoshop, tetapi kalau kita bisa menggunakannya dengan cara yang lebih mudah, kenapa tidak ya? Pada video sebelumnya saya sudah pernah membuat bagaimana cara kita mengubah warna background pas foto, tapi itu video short, durasinya lebih sedikit. Tapi kali ini saya akan menjelaskannya dalam 3 tahapan, yang mana setelah kita mengganti warna backgroundnya, lalu bagaimana kita menyimpannya dalam bentuk gambar JPG, dan terakhir bagaimana kita print out pas foto tersebut dalam ukuran 2x3, 3x4, 4x6, bahkan ukuran postcard sekalipun. Pertama kita akan mengubah warna background daripada pas foto tersebut. Setelah kita membuka lembar kerja Microsoft Word, kita klik menu Insert untuk memasukkan pas fotonya, terus Picture, lalu kita pilih foto yang akan kita ganti warna latarnya. Insert, pilih fotonya, lalu Insert. Posisi fotonya ini masih terlock pada satu posisi. Kita harus mengubahnya dulu. Oke, kita kecilkan dulu fotonya. Setiap kita insert foto atau gambar di dalam Microsoft Word, dia akan terkunci. Maka dari itu kita buka dulu kuncinya. Kita klik kanan, wrap text, bisa pilih behind text atau in front of text. Kita pilih in front of text karena nanti setelah ini kita akan mengubah foto ini menjadi bentuk gambar JPG. Lalu selanjutnya double klik foto, terus lihat yang sebelah kiri bagian atas menu remove background. Nah, ada borderline daripada seleksi untuk foto ini, kita atur dulu. Atur sesuai dengan ukuran fotonya. Lalu setelah kita atur borderline selectionnya, kita pilih mark areas to keep. Klik bebas daripada foto. Bebas, kita klik bebas, lalu keep change. Warna latarnya sudah kosong, sudah tidak ada lagi warnanya. Lalu selanjutnya kita ganti warna latarnya. Karena setelah ini kita akan menyimpannya dalam bentuk JPG, kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama. Kita harus menggabungkan dua objek menjadi satu objek, ya. Caranya klik insert, pilih shape, lalu pilih shape rectangle. Posisikan harus lebih sedikit daripada foto aslinya. Sudah, kita klik, lalu kita bisa pilih warna apa yang mau kita ubah. Kita coba warna biru tua.
Lalu selanjutnya kita pilih format send backward. Nah, sudah kelihatan. Ini ada dua objek, pertama foto, lalu yang kedua shape daripada rectangle tadi. Sekarang kita akan ubah dua objek ini menjadi satu. Klik foto, tekan Ctrl, lalu klik objek yang kedua, lepas kontrolnya, klik kanan, grup. Kita pilih grup, kita mau menjadikan satu kesatuan ya, dibuat grup. Setelah ini kita klik gambar, Ctrl C, lalu paste, pilih yang gambar ya, yang picture. Sudah jadi, kita pindahkan gambarnya yang kita copy tadi. Kita sejajarkan biar kelihatan di mana bedanya. Perhatikan daripada dua gambar ini, yang sebelah kanan ini belum menjadi satu kesatuan. Kita double klik, masih dua objek. Objek yang pertama gambar, yang kedua adalah dari rectangle shape tadi. Sedangkan objek yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri ini, dia sudah menjadi satu kesatuan gambar. Kita coba double klik, tidak ada menunjukkan dua objek, dia sudah menjadi satu objek. Sekarang bagaimana kita menyimpannya menjadi sebuah gambar? Klik kanan, save as picture. Misal kita simpannya di download ini ya, contoh ya. Kita buat file name-nya apa? Edit gambar misalnya. Gambar latar biru. Setelah kita buat file name-nya, save as type ini kita ganti JPG. Lalu save. Selanjutnya kita lihat hasilnya sudah berubah atau belum. Edit gambar latar biru. Coba kita double klik. Nah, sudah berubah menjadi sebuah gambar. Yang terakhir kita masuk pada tahapan yang ketiga, bagaimana kita mengedit pas foto ini supaya bisa di print. Pada umumnya kebanyakan itu menggunakan kertas glossy untuk print foto. Dalam hal ini kita harus mengatur dulu setup measurement daripada Microsoft Word ini. Pada umumnya Microsoft Word itu menggunakan ukuran measurementnya itu dengan ukuran milimeter, tetapi yang kita butuhkan adalah sentimeter. Kita atur dulu caranya. Klik file, lalu menu option, lalu ke menu advance, ke kanan cari display. Display ini kita ubah dulu, show measurement in units of ini kita ganti menjadi centimeter, karena ukuran foto itu menggunakan centimeter bukan milimeter. Jadi kita ubah ke ukuran centimeter, lalu OK. Selanjutnya karena ini contoh, kita ubah dulu page layoutnya dengan margin landscape supaya bisa muat beberapa foto. Selanjutnya kita insert foto yang akan kita print out. Insert picture, lalu kita pilih gambarnya, edit gambar latar biru tadi, kita klik insert. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengatur wrap text daripada picture-nya. Klik kanan,
wrap text, kita bisa pilih behind text atau in front of text. Lalu selanjutnya double klik foto, format. Di sini ada ukuran height dan width. Height ini artinya dia untuk ukuran tingginya, sedangkan width ini untuk ukuran lebarnya. Kita coba dengan ukuran 2x3, artinya height-nya 3, width-nya 2. Perhatikan pada ukuran height-nya itu menjadi 269 bukan 3. Nah, untuk mencocokkan ukurannya, mengepaskan ukurannya, itu ada tanda panah bagian ujung, kita klik. Di bagian scale ini ada lock aspect ratio. Lock aspect ratio ini kita uncentang dulu supaya kita bisa mengatur ukuran foto sesuai dengan yang kita inginkan. Width-nya tidak berubah, tetap 2. Absolute height-nya ini 269, kita ganti 3. Lalu oke. Foto sudah siap dengan ukuran 2x3. Lalu selanjutnya kita coba dengan ukuran 3x4. Copy dulu fotonya. Kita coba dengan ukuran 3x4. Tahapannya sama seperti tadi. Klik foto, format, lalu height-nya kita ganti 4, width-nya kita ganti 3. Sudah siap foto untuk ukuran 3x4. Lalu selanjutnya kita buat ukuran 4x6. Lakukan tahapan sama seperti yang tadi. Format 4x6 artinya height-nya 6, lalu width-nya 4. Yang terakhir kita coba ukuran postcard. Postcard itu ukurannya 10x15. Sama, klik foto, format, height-nya 15, width-nya 10. Oke, sudah jadi ukuran postcard. Ukuran 2x3, 3x4, 4x6 dan postcard. Jadi kalau seandainya kita mau cetak gambar ukuran 3x4, lakukan sama seperti tadi tahapannya, tinggal kita perbanyak sesuai dengan ukuran halamannya. Oke kawan, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendukung. Dukung terus channel Hai ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi, supaya bisa menghadirkan video-video tutorial-tutorial lainnya yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi